warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Rina Mardiana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Perintis 2 Bandar Lampung dengan materi hasil-hasil kebudayaan pada masa praaksara. Untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Mohon saran dan masukannya kepada saya agar praktik pembelajaran saya lebih baik lagi dan dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Selamat kanan, gerak. Makan bosnya. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, jika kabar kalian semua baik-baik saja, berarti siap mengikuti pembelajaran dengan ibu ya? Ya, Bu. Baik, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Ketua kelas, pimpin doa anak. Semua siap. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, selesai. Terima kasih, Andika. Selanjutnya, ibu minta kalian berdiri, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Itu aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baiklah, ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang hari ini tidak masuk? Ya, Bu. Kenapa Ailia tidak masuk? Sakit. Kita doakan semoga Ailia cepat sembuh ya, Nak ya. Amin. Ya Allah Allah. Amin. Tentang materi yang akan ibu sampaikan hari ini, ibu akan kirim linknya ke grup WhatsApp. Silakan dibuka dan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Paham? Silakan dipegang linknya. Sudah ya? Dan sekarang perhatikan ke depan lagi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai hasil-hasil kebudayaan pada masa praaksara. Sebelum mempelajari hasil-hasil kebudayaan pada masa praaksara, adakah yang masih ingat tentang materi pelajaran minggu lalu? Ya, silakan Andika. Jadi yang telah kita pelajari pada materi pada minggu lalu yaitu corak kehidupan pada masa praaksara. Ya, tepat sekali. Kita kasih aplaus dulu buat Andika. Ibu kasih reward ya buat Andika ya. Ini berlaku untuk akhir semester ya, penambahan nilai. Oke. Kasih aplaus lagi buat.
mempelajari tentang corak kehidupan pada masa praaksara. Ada yang tahu ciri-ciri dari kehidupan pada masa praaksara? Ayo silakan Windy. Jadi ciri-cirinya yaitu hidupnya nomaden atau masih berpindah-pindah tempat, habis Ya. itu masih berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian belum mengenal kebudayaan Nusantara. Oh iya, benar sekali, kita kasih aplaus dulu buat Windy. Ya baiklah, selanjutnya karena kita akan mempelajari mengenai hasil-hasil kebudayaan pada masa praaksara, Ibu minta kalian harus mampu menghargai ya segala macam bentuk jenis warisan budaya yang ada di Indonesia dari dulu sampai sekarang. Ya, tidak boleh merendahkan ya, karena terciptanya sesuatu yang hal besar itu tidak bisa luput dari sesuatu hal yang kecil. Apalagi kalau kita belajar sejarah ya, ada pepatah yang mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Oke, nah biar kalian semangat, ini kan lemes ya, Pak Dia kalau lemes banget. Sekarang Ibu minta kalian berdiri dulu semua, berdiri. Berdiri, ikuti Ibu. Walaupun sudah agak siang ya, pagi menjelang siang, tapi Ibu minta kalian tetap semangat ya. Jadi kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi luar biasa. Bisa? Ya. Ikutin ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Masih pas. Semangat ya. Kompetensi dasar kita pada hari ini adalah yang pertama, menganalisis hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Selanjutnya, menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan terdekat dalam bentuk tulisan. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini ya ada 5 poin. Yang pertama, melalui pembelajaran dengan metode diskusi, peserta didik mampu menelaah hasil-hasil kebudayaan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan bekerja sama dengan baik. Yang kedua, dengan rasa ingin tahu dan bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, melalui pembelajaran dengan model project based learning, peserta didik mampu menguraikan hasil-hasil kebudayaan pada masa pembelajaran dengan benar. Yang keempat, melalui pembelajaran dengan model project based learning, peserta didik mampu membuat produk dengan hasil-hasil kebudayaan masyarakat praksara di Indonesia dengan benar, serta aktif bekerja sama dan berkomunikasi selama proses pembelajaran. Kalian akan membuat suatu produk Canva. Melalui pembelajaran dengan metode presentasi, peserta didik mampu menyajikan informasi hasil-hasil kebudayaan masyarakat praksara di Indonesia dengan benar, serta aktif bekerja sama dan berkomunikasi selama proses pembelajaran. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, Ibu akan melakukan penilaian selama proses pembelajaran ini. Yang Ibu nilai adalah keterampilan, sikap, dan juga pengetahuan. Jadi kalian tidak boleh pasif, harus aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke. Sekarang sebelum kita tanya jawab dan sebagainya, Ibu minta kalian buka dulu modul ajar yang sudah Ibu bagikan lewat grup WhatsApp linknya. Silakan dibuka modul ajarnya. 10 menit dibaca, dipahami ya. Bisa dibukakan linknya? Selesai ya? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan budaya itu? Ayo, siapa yang tahu pengertian budaya? Silakan Jul, berdiri. Budaya adalah cara yang dimiliki oleh sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, tepat sekali, kasih Allah SWT. Ibu kasih ribet bintang lagi. Jadi budaya itu adalah suatu yang dimiliki oleh sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Itu adalah yang namanya budaya. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah budaya pada masa praaksara. Masa di mana belum mengenal tulisan. Jadi mereka belum belajar yang namanya matematika dan sebagainya ya. Perhatikan gambarnya, jelas gambarnya? Jelas. Perhatikan gambar yang di depan. Ada yang tahu gambar apakah itu? Saya. Silakan Wahid.
Wahyu. Gantian, Wahyu dulu. Jadi di sini ada kapak genggam, kapak kondom, manikir, neraca, manik-manik dan lain-lainnya. Ya, tepat sekali. Kita kasih aplaus ya, Wahyu. Ini kasih bintang dulu. Nah, benar sekali ya. Ini ada kapak genggam, ada kapak lonjong, menhir, ada mongko, ada manik-manik, ada candrasana. Benda-benda ini terbuat dari apa sih? Ini hasil peninggalan praksara bukan ya? Iya. Ada yang tahu perbedaan dari gambar 1, 2, 3, dan 4? Ya, Cica, silakan Cica. Jadi perbedaan dari 4 gambar tersebut terlihat dari bentuknya. Gambar pertama permukaannya masih sangat kasar karena belum mengenal teknik penghalusan. Gambar kedua permukaannya lebih halus karena sudah mengenal teknik penghalusan. Gambar ketiga itu seperti benda-benda pemujaan. Gambar keempat itu terbuat dari logam. Jadi berbeda dari gambar pertama, kedua, dan ketiga. Oh iya, benar sekali. Kita kasih aplaus dulu. Ini biar tambah semangat lagi belajarnya Cica. Ibu kasih reward. Oke, selanjutnya materi kita mengenai hasil-hasil kebudayaan pada masa praksara terbagi 3 ya yang akan kita pelajari ya. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perbudayaan. Nah, sekarang karena hari ini Ibu menggunakan model pembelajarannya pakai project based learning, berarti kalian akan menghasilkan atau membuat suatu produk. Ya, produk yang di sini yang Ibu minta adalah namanya proyek Canva dengan tema menganalisis hasil-hasil kebudayaan pada masa praksara ya. Nanti kalian juga akan Ibu bagi kelompok ya. Produknya itu nanti kalian bisa berupa infografis ya, kemudian ada PowerPoint boleh, poster pun boleh. Dikerjakan bersama-sama ya, harus aktif kalian. Baiklah, karena kita akan membuat suatu project, berarti kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok ya. Sekarang Ibu bagi kelompoknya berdasarkan warna yang kalian pilih. Di sini Ibu memiliki warna hitam, hijau, dan biru. Silakan satu persatu mengambil ke depan ya. Ya, selanjutnya silakan diambil. Nah, kalau sudah dapat semua, sekarang tunjukkan kalian dapat kelompoknya. Warna apa? Tunjukkan kalian dapatnya. Tunjukkan. Sudah. Oke, sekarang gabung ke kelompok sesuai dengan warna masing-masing. Yang dapat warna beda pindah. Perhatikan di depan. Ibu memiliki sebuah video tentang tutorial penggunaan Canva, tutorialnya. Jadi diperhatikan cara membuat project melalui aplikasi Canva, menggunakan handphone ya, maupun juga yang bawa laptop boleh. Tapi kalau tidak bisa pakai handphone lebih mudah. Oke? Perhatikan ya nak. Jangan khawatir, karena apa? Karena kita sudah bisa membuat mind mapping dengan menggunakan aplikasi loh. Ya, nama aplikasinya ialah Canva. Karena bisa buat Google, lalu ketika pastikan internet terhubung ya, lalu bisa terus kolaborasi dan buat aplikasi nanti. Nah, untuk kalian yang belum login, kalian bisa login terlebih dahulu. Di sini aku sudah login ya. Lalu ketik membuat mind mapping. Nah, di sini terlihat banyak sekali template untuk membuat mind mapping. Kalian bisa pilih template foto, elemen, teks, video, mata, dan folder. Sekarang kita mulai mengaplikasikannya. Di sini aku akan membuat mind map mengenai planet-planet dalam tata surya.
Oh, baik sekali ya, ada yang pengen juga ternyata. Aku akan mengunduhnya melalui PDF ya. Setelah itu selesai deh. Bagaimana? Paham? Bisa ikuti cara-caranya? Kalau bisa berarti bisa kita mulai ya. Namun sebelumnya Ibu tentukan dulu ya project Canva-nya tadi yang diperlihatkan adalah mind mapping. Kalian boleh bebas di sini menentukan sesuai keinginan kalian. Boleh dalam bentuk mind mapping ya, kemudian boleh dalam bentuk poster atau dalam bentuk infografis atau PowerPoint pun boleh. Nah, kemudian kelompok pertama ini akan membahas mengenai kehidupan pada masa berburu dan mengolah makanan. Kelompok 2 pada masa bercocok tanam. Yang ketiga pada masa berundak. Iya. Nah, kemudian Ibu beri waktu 25 menit. Tambahan waktu 5 menit setengah jam. Cukup ya? Cukup nggak? Bisa nggak? Bisa. Dan ada kriteria penilaiannya. Nih. Rubrik penilaian keterampilan mendesain mind mapping atau PPT atau video atau poster ya. Kemudian yang pertama Ibu nilai langkah-langkah kerja kalian pembagian kelompoknya seperti apa ya, harus aktif semua, jangan yang satu tidur, yang satunya ngerjain sendirian, harus saling kerja sama. Kemudian ketelitian pencarian informasinya, boleh cari lewat internet, lewat HP ya bahan-bahannya, kemudian boleh lewat buku ya di modulnya. Kemudian kemampuan mengembangkan cabang-cabang isi dalam mind mapping, PPT, video atau poster ya. Kemudian kesesuaian data yang diminta dan kemampuan menggunakan desain produk, buat produk itu yang enak dilihat ya, yang inovatif, yang kreatif mungkin. Ya, paham ya Nak ya? 20 menit cukup ya? Nah, link LKPD-nya akan Ibu bagikan di grup WhatsApp. Dan ini juga ada lembar LKPD yang harus kalian isi. Dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Kalau yang di situ soal, tulis jawabannya di situ, nama anggota kelompok yang melalui Canva juga dikerjakan. Paham? Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak jelas, silakan dipertanyakan dengan Ibu ya. Jangan malu ataupun takut ya. Kita masih sama-sama belajar, Ibu akan membantu kalian sebisa Ibu. Jelas, silakan Canva-nya dibuka. LKPD-nya diisi, tulis nama. Tulis namanya ya. Isi Canva-nya juga. Ini aplikasi Canva-nya gini ya. Iya, Bu. Bagaimana kelompok 1? Apa bisa? Membuat kalian ingin membuat apa? Poster. Bisa Canva-nya dibuka? Bisa. Coba lihat Canva-nya. Oh iya, kalian mau membuat poster. Desainnya yang cantik ya, bahannya harus sesuai isi, saling bantu. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan tanyakan pada Ibu ya. Kelompok 2, bagaimana? Bisa? Kenapa? Bisa? Ya, ini dilihat, ini jawabannya. Sambil tanya temannya bagaimana pendapatnya, baru kalian ambil kesimpulan, jawab di sini. Ya.
10 menit lagi ya nak. Linknya dikumpulkan ke ibu, link LKPD-nya ya. Nanti akan masuk ya. Nanti kalau LKPD yang tertulis dikumpulkannya setelah presentasi selesai. Paham? Ya, silakan. Ya, baik ya nak, sudah selesai semua ya? Sudah, Bu. Sekarang ibu minta kalian presentasikan perwakilan saja yang maju ya. Kemudian kelompok yang lainnya menanggapi. Jika ada yang tidak jelas atau ada yang ditanyakan, silahkan diajukan ke kelompok yang sedang presentasi. Paham? Paham. Yuk dimulai dari kelompok 1. Linknya sudah dikumpulkan kan sama ibu kan? Sudah. Silahkan maju. Perwakilannya 4 orang. Ya, disimak ya baik-baik ya. Yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang peninggalan pada masa mengumpulkan makanan dan berburu. Di sini ada beberapa peninggalan yaitu alat sepi, kapal genggam, kapal bebas, dan alat dari itu. Ya, fungsi-fungsinya akan dijelaskan dari kelompok saya. Yang pertama, alat terpi, alat kecil yang dibuat dari batu, misal cendol. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Ya, silakan duduk. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebudayaan pada masa bercocok tanam. Yang beranggotakan Ayunia Lintang, Cica Molica, Nabila Dwi, Siti Aisyah, Andina Nila, Emma Fadija Faris, Nurani Salsa, Levi, dan Anda. Masa bercocok tanam lahir melalui proses panjang dari manusia prasejarah dalam memenuhi kebutuhan hidup pada periode-periode sebelumnya. Masa bercocok tanam dimulai sekitar 1000 tahun lalu. Bersamaan dengan zaman Neolitikum, jenis manusia pendukung dari periode ini adalah Proto-Melayu, antara lain suku Dayak, Toraja, Sasak, dan Nias. Hasil kebudayaan pada masa bercocok tanam. Kapak persegi, alat sepi merupakan batu pecahan sisa pembuatan kapak genggam yang dibentuk menjadi tajam. Alat tersebut berfungsi sebagai serut gurdan dan papua. Mata panah mencerminkan kehidupan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Mata panah banyak ditemukan di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Tempat-tempat penemuan mata panah di Jawa Timur antara lain adalah Sampung, Tuben, Besuki, dan Bojonegoro. Di Sulawesi Selatan, alat ini antara lain ditemukan di beberapa gua di pegunungan Kapur Bone dan di beberapa gua pegunungan Kapur Maros dan sekitarnya. Gerabah tersebut dari tanah liat yang dibakar pada masa bercocok tanam. Alat ini dibuat secara sederhana. Semua dikerjakan dengan tangan. Gerabah ditemukan di daerah Kendeng Lembu, Kelapa II, Serpong, Bali, Kalung. Sarkofagus adalah peti mayat yang terbuat dari 2 batu yang ditampukkan. Jumlah ini banyak ditemukan di Bali. Waruga adalah peti kubur batu berukuran kecil berbentuk kubus atau bulat yang dibuat dari batu utuh. Waruga banyak ditemukan di daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Selanjutnya ada peti kubur batu. Peti kubur batu adalah rangkaian batu besar yang disusun membentuk peti jenazah. Yang terakhir ada arca. Arca adalah batu terbuat dari batu utuh. Ada yang menyerupai manusia, kepala manusia, dan hewan. Arca banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sekian presentasi dari kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ya, silahkan Kareja. Iya, silahkan. Izin bertanya, saya dari kelompok 2. Apa perbedaan hasil kebudayaan berburu dan mengumpulkan makanan pada masa bercocok tanam? Ya, bagus sekali ya. Kareja sudah mau mengajukan pertanyaan, kasih aplaus dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Nur Sani. Saya dari kelompok 1 izin bertanya, apakah benda-benda megalitik masih dapat ditemukan di Indonesia saat ini? Ya, kasih aplaus dulu buat Nur Sani. Silakan kelompok 2 didiskusikan pertanyaan dari temannya dan dijawab dengan benar.
Ibu kasih reward dulu ya buat Pursani dan juga Kak Reja. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perbedaannya jika dilihat dari bentuknya, pada masa mengumpulkan makanan itu alat-alatnya masih kasar. Kalau yang bercocok tanam, alat-alatnya sudah lebih halus. Silakan ditanya Mas Fadel. Paham? Silakan pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab dari kelompok 1, apakah benda-benda megalitik kuno masih ditemukan di Indonesia? Jawabannya iya, masih. Contohnya Waruga ada di Minahasa dan Menhir di Lampung Timur. Cukup tidak Sani, paham? Cukup. Ya. Sudah ditutup. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isa. Ya, kelompok 3. Kelompok 1 tadi bentuknya poster ya. Kelompok 2 bentuknya PowerPoint, kelompok 3 bentuknya infografis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kebudayaan zaman Rondagian. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, nekara. Nekara adalah tabur besar yang terbuat dari perunggu berpinggang di bagian tengah dengan sisi atas tertutup. Selanjutnya ada kapok perunggu. Kapok ini ditemukan pada masa perundagian dan bercocok tanam ketika manusia semakin pandai, apalagi setelah berhasil mencampuri timah dan juga tembaga untuk menghasilkan logam. Sekian presentasi kami tentang kebudayaan zaman Rondagian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Anggun, silakan. Ingin bertanya tentang apa, Anggun? Jadi apa sih fungsi dari nekara? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Anggun ya. Kita kasih aplaus dulu buat Anggun. Ya, buat Anggun ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami berdiskusi sebentar. Baik, perhatian. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Biasanya fungsi untuk kelengkapan dalam upacara mendatangkan hujan. Fungsi dari nekara. Good. Apakah bisa diterima? Cukup. Terima kasih. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu buat kelompok 3. Ya, alhamdulillah ya, presentasinya sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah juga kalian sudah bisa menciptakan produk dari Canva ya. Kreatif, bagus ya. Ada yang membuat poster, ada yang membuat PowerPoint, kemudian ada juga yang membuat infografis ya. Kemudian sekarang Ibu mau tanya dulu dari yang sudah dijelaskan teman-temannya yang presentasi tadi. Masih ada yang ingat nggak atau mengerti nggak? Siapa yang tahu dari fungsi menhir? Ya silakan Jikri. Untuk upacara pemujaan, Bu. Iya tepat sekali. Silakan juga Ibu kasih Jikri. Nah selanjutnya Ibu mau tanya. Menhir itu kan merupakan benda-benda megalitik atau benda-benda yang merupakan hasil kebudayaan dari zaman megalitikum. Selain menhir ada waruga, ada sarkofagus ya, ini semua sebagai tempat untuk menaruh jenazah ya. Kemudian ada dolmen ini untuk sesaji ya. Menhir tadi sudah dijawab oleh Jikri untuk pemujaan roh nenek moyang. Nah sekarang Ibu tanya, apakah benda-benda megalitik ini masih ditemukan di Indonesia? Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangannya. Silakan Raju, coba Raju belum jawab dari tadi. Ada Bu, Waruga di Minahasa dan Menhir di Lampung Timur. Oh iya, tepat sekali, kasih aplaus dulu ya. Nih, Ibu kasih bintang Raju. Mukanya kayak India ya. Iya. Ya Bu. Silakan
yang sudah kalian kerjakan dikumpulkan semua. Tadi sudah presentasi, linknya juga sudah dikumpul, sekarang LKPD-nya. Silakan dikumpulkan. Baiklah ya, tadi kita sudah melakukan yang namanya pencarian informasi, sudah membuat hasil project ya berupa poster, kemudian ada PPT, kemudian ada juga infografis dari Canva ya. Kalian sudah sangat kreatif dan inovatif ya, sudah menciptakan sesuatu hal yang menarik bagi pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu tanya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Coba deh Anggun, silakan Anggun. Jadi dari kegiatan pembelajaran hari ini dapat simpulin kalau hasil-hasil kebudayaan dari masa praksara itu sangat beraneka ragam, berupa alat yang sangat sederhana seperti batu sampai ke tingkat tinggi yang menggunakan logam. Contoh hasil kebudayaan itu seperti kapak genggam, kapak lonjong, kapak perimbas, menfil, dolmen, waruga, dan tekara, dan masih banyak yang lain. Ya, tepat sekali ya, kita kasih aplaus dulu buat aku. Nih Ibu kasih bintang buat kamu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah iya bener ya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah jadi hasil-hasil kebudayaan pada masa praksara terbagi menjadi 3 zaman ya. Yang pertama itu adalah hasil kebudayaan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ada apa aja? Ada kapak genggam, ada kapak perimbas, ada flakes, ada alat dari tulang tanduk rusa ya. Alat-alatnya masih sangat sederhana karena pola pikir mereka masih sangat rendah ya. Kemudian ada hasil-hasil kebudayaan pada masa bercocok tanam. Ada apa aja? Ada kapak lonjong, ada kapak persegi, kemudian ada menhir, ada waruga, ada dolmen. Nah itu semua adalah perkembangan zaman yang tadinya mereka belum mengenal teknik penghalusan. Pada masa revolusi Neolitik ini, zaman bercocok tanam ini mereka sudah mengenal teknik penghalusan. Jadi kapak lonjong itu sudah bahannya halus, sudah tidak kasar seperti pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Dan kemudian ada zaman perudagian. Ini alat-alatnya sudah lebih canggih, sudah tercipta dari logam ya. Ada nekara, kemudian ada candrasa, ada kapak perunggu ya, kemudian ada moko, dan ternyata ada beberapa hasil kebudayaan ini masih ditemukan di Indonesia sampai saat ini ya. Kalau waruga sampai saat ini walaupun tidak digunakan sebagai penyimpan mayat, tapi sampai saat ini digunakan sebagai objek wisata. Masih ada hasil-hasil warisan budaya yang ada sampai saat ini. Berarti pembelajaran kita sampai hari ini sudah paham ya Nak ya? Ya, paham. Nah sekarang Ibu ingin melakukan refleksi pembelajaran. Siapa yang bisa mengungkapkan perasaannya tentang kegiatan pembelajaran pada hari ini? Ayo siapa? Ayo, ya Raffi silakan. Perasaan saya ketika menggunakan metode pembelajaran project based learning, saya merasa senang dan merasa tertantang karena saya dan teman-teman sebelumnya belum pernah menggunakan metode pembelajaran seperti ini. Menggunakan Canva adalah suatu hal yang belum terlalu familiar untuk kami. Oleh karena itu hal ini menjadi pengalaman baru yang menyenangkan dan menantang. Ya, bagus sekali ya, kasih aplaus dulu buat Raffi. Nah ini juga Ibu mempunyai kuesioner, diisi ya refleksinya. Tulisan namanya 5, isi 5. Kalau sudah langsung kumpulkan di depan. Ya silakan dikumpulkan di depan. Sudah selesai? Sudah. Selanjutnya Ibu akan mengambil penilaian pengetahuan ya, evaluasi pembelajaran hari ini. Kita akan melakukan evaluasi pembelajaran melalui aplikasi Quizzes. Siapkan handphonenya, Ibu kirimkan link melalui handphone kalian masing-masing di grup WhatsApp.
ya, sudah ditampilkan. Yang mendapatkan poin sama nih, 100 semua nih. Ada Windy, Wahyu, Adinda, Cica, Anggun. Kasih plus semua ya buat mereka ya. Nanti yang paling cepat mengerjakan Windy ya. Kasih plus lagi buat Windy. Nah, baiklah ya. Pembelajaran kita cukup sampai hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan belajar lagi di rumah. Dan Ibu minta tolong dipelajari lagi ya mengenai materi Hindu Buddha. Masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Materi pembelajaran di minggu yang akan datang. Oke? Oke, Bu. Ibu ucapkan terima kasih ya. Namun sebelumnya, sebelum Ibu tutup, lebih baik kita berdoa dulu ya. Karena kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Terus Bapak, pimpin doanya. Semua siap. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.